Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang spektroskopi bintang. Ya, apa itu spektroskopi? Jadi dulunya spektroskopi itu hanya membahas tentang cahaya tampak yang terurai menurut panjang gelombangnya. Cahaya tampak, cahaya yang mana? Cahaya yang bisa kita lihat ini cahaya tampak, ya. Kita sudah belajar bahwa cahaya itu bukan hanya yang bisa kita lihat saja, tapi ada cahaya di panjang gelombang yang lain gitu ya. Dan awalnya studi hanya pada cahaya tampak yang terurai menurut panjang gelombangnya. Kemudian dengan berkembangnya waktu dan ilmu pengetahuan, spektroskopi juga mempelajari tentang interaksi antara materi dan radiasi elektromagnetik, ya. Sehingga spektroskopi itu sebetulnya bukan cuma diperlukan dalam studi bintang saja, tapi banyak digunakan di ranah yang lain, ya, seperti ilmu tentang materi, teknik material gitu ya, atau bahan gitu ya. Nah, ya ini seperti ini ya. Ini ilustrasi bagaimana sebuah cahaya tampak, cahaya yang putih di sebelah kiri ini. Dia dilewatkan melalui prisma. Anda pernah lihat prisma? Ya. Dilewatkan melalui sebuah prisma, kemudian si cahaya tadi sekarang menjadi terurai menjadi berbagai panjang gelombang begini ya. Nah, uraian cahaya ini, cahaya yang terurai inilah yang disebut dengan spektrum. Ya, jadi ini kalau kata KBBI, spektrum inilah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan. Kita bisa melihat fenomena ini di alam sebagai pelangi. Pelangi itu adalah proses terurainya cahaya. Ya, ya inilah jadi teori dasar spektroskopi ya, proses terurainya cahaya menjadi beberapa warna. Bukan cuma prisma yang bisa digunakan untuk menguraikan cahaya ya. Kisi juga bisa. Kisi ini piranti optik yang ada dalam spektrograf. Spektrograf itu apa? Spektrograf itu alat untuk menguraikan cahaya. Jadi dalam sebuah teleskop, kalau kita studinya bukan cuma mau mengukur kuantitas, tapi juga mau mengukur kualitas, yaitu mau tahu spektrumnya, biasanya dalam teleskop kita sambungkan juga dengan spektrograf. Gitu ya. Ya. Nah ini hidrogen, jadi hidrogen ini kan adalah materi yang paling sederhana ya, bisa disebutkan demikian. Materi di alam semesta ini terdiri dari atom-atom kan gitu ya. Atom-atom adalah unit terkecilnya. Dan hidrogen itu adalah yang paling sederhana di antara semua atom-atom itu gitu ya. Hidrogen ini ternyata kalau dipijarkan itu apa? Dipanaskan gitu ya. Sampai suhu tertentu, hidrogen akan memancarkan sekumpulan garis terang. Ini fenomena yang diamati gitu ya oleh ilmuwan ya. Ini nanti sebabnya kenapa ya nanti akan kita bahas lagi. Jadi hidrogen ternyata kalau dia dipijarkan atau dipanaskan dia akan memancarkan sekumpulan garis terang gitu ya. Atau garis terang ini disebut dengan garis emisi. Yang mana garis emisi itu memperlihatkan jarak yang teratur antara satu dan lainnya.
ya. Nah, ini spektrumnya atom hidrogen, ya. Kalau tadi kita tahu bahwa cahaya kalau diuraikan dia akan membentuk spektrum, ya, tapi tanpa garis-garis gelap ini, ya. Jadi yang atom hidrogen itu, spektrumnya atom hidrogen itu yang ini, yang atas ini, ya. Jadi deretan garis-garis terang, ya. Ternyata garis-garis terangnya itu punya keteraturan jarak, gitu, ya. Kemudian Balmer mengkuantisasi keteraturan jarak itu dengan formula ini, ya, bahwa emisi eh, panjang gelombang yang berbeda-beda itu dari gas hidrogen itu ini mengikuti formula ini. Seper lambda, lambdanya adalah panjang gelombang, R-nya tetapan, nah ini tetapannya diketahui, seper 2 kuadrat dikurangi seper N kuadrat. N ini adalah bilangan bulat dari 3, 4, 5. Jadi kalau N-nya sama dengan 3, maka faktor yang ada dalam ini seper 4 dikurangi seper 9, gitu, ya. Ya, ini. Nah, ini kalau N-nya sama dengan 3, maka lambdanya diperoleh sekian. Jadi, ngitungnya dari rumus yang ini. N-nya 3, lambdanya dapat 6.500. Kalau N-nya 4, didapat lambdanya 4.800. Ini kalau di spektrum ini tempatnya begini, ya. Ini semakin ke kanan panjang gelombang yang semakin panjang. Yang N sama dengan 3 itu disebut dengan garis Balmer yang pertama, ya. Lambdanya 6.563. Ini disebut dengan garis emisi H alfa. Jadi lambda yang 6.563 disebut emisi H alfa. Kemudian yang lambda 4.861 ini disebut emisi H beta atau deret Balmer yang kedua. Yang ketiga yang lebih pendek lagi, yang keempat yang lebih pendek lagi. Semakin ke kiri panjang gelombangnya ke arah yang lebih pendek. Kemudian di deret Balmer yang tak terhingga tuh di panjang gelombang yang terpendek untuk deret Balmer itu 3.650 sini, ya. Nah, ini contoh dari spektrum emisi atom berbagai jenis atom, ya. Kalau yang paling atas ini hidrogen, tadi yang kita bahas. Ini ada yang 6.000 berapa? 400 sekian di sini. Ada yang 4.800 sekian di sini, gitu, ya. Ternyata atom-atom yang lain itu juga memiliki spesifikasi tertentu dalam emisinya, gitu, ya. Kalau ini Hg ini Hg itu nama atom dari air raksa, ya. Kalau Ne ini neon. Hg atau air raksa ternyata juga punya spesifikasi tertentu sehingga seseorang peneliti atau ilmuwan itu bisa mengetahui, oh, ini cara ngecek bahan ini terdiri dari apa, berasal dari apa, gitu, ya. Itu salah satunya adalah studi ini, spektrum emisi atom, ya. Jadi setiap atom, setiap bahan, setiap materi yang berbeda juga memancarkan emisi yang berbeda. Nah, ini kita belum masuk ke spektroskopi bintang, ya. Ini baru pengantarnya, gitu, ya. Lebih mendalam lagi tentang atom tadi, ya, yang kita bahas, ya.
Sekarang kita kan jadi mulai bertanya-tanya, kenapa sih atom hidrogen, atom Hg, atom Ne yang tadi itu memiliki perilaku yang demikian, gitu ya. Nah, ini teori tentang atom mengatakan bahwa ya eh, atom itu terdiri dari, ini teorinya Bohr ya, dan sebelumnya sudah banyak teori, tapi mungkin Bohr ini adalah teori atom yang paling diterima gitu mungkin ya di dunia modern sekarang ini gitu ya. Dan teori atom yang paling sederhana dan yang paling diterima, yang cukup sederhana yang diterima. Saya tidak bilang mengatakan paling, yang cukup sederhana dan cukup diterima oleh uh, ilmu yang modern sekarang ini. Jadi atom itu terdiri dari, ini bisa atom hidrogen, atom oksigen, atom besi, atom-atom yang lain juga begitu ya. Itu terdiri dari proton dikelilingi oleh elektron-elektron. Kalau hidrogen itu sederhana, cuma punya satu proton dan satu elektron saja. Itu kalau hidrogen. Tapi kalau atom-atom yang lain bisa macam-macam ya. Nah, setiap elektron ini, setiap elektron itu menempati jalur-jalur gitu ya, dengan jarak tertentu dari pusat atom ini, atau jarak tertentu dari proton ya. Nah, ini menurut Bohr, elektron hanya dapat bergerak mengelilingi proton pada orbit tertentu. Kita kalau lihat atom ini jadi kayak itu ya, kayak tata surya ya. Sehingga filsuf-filsuf itu kadang-kadang ahli-ahli filsafat sering mengatakan bahwa alam semesta itu juga ada di setiap unit terkecil dari materi gitu ya. Elektron hanya dapat bergerak mengelilingi proton pada orbit tertentu dengan jarak yang tertentu. Di setiap orbit itu, nah kita sekarang menyebut tiap orbit itu adalah memiliki tingkat energi tertentu. Setiap orbit ini yang tadi ini, setiap orbit ini memiliki tingkat energinya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ya, di tingkat energi yang pertama, ya, itu ini apa formula untuk En ini artinya energi di kulit ke N gitu ya. Untuk kulit yang pertama energinya 13,6. Kulit yang kedua energinya 13,6 dibagi 4 karena 2 pangkat 2 kan 4 ya. Gitu. Jadi makin kulitnya makin jauh dari inti, energinya juga semakin kecil, gitu kan? Sehingga apabila elektron berpindah dari tingkat N ke tingkat M, M itu adalah tingkat yang lebih tinggi, yang lebih luar, ya. Ini. Jadi yang lebih luar itu tadi yang M gitu ya, yang N yang lebih di dalam. Apabila elektron berpindah dari tingkat N ke tingkat M, ini ya, maka akan diperlukan energi sebesar ini, gitu ya. Ini energi di tingkat M. Ini energi di tingkat N, ya. Jika ada elektron yang lompat,
dari tingkat energi N ke M gitu ya, maka akan memerlukan energi sebesar ini gitu ya. Mungkin nanti ini akan lebih detail saya pakai gitu ya. Nah, karena saya nggak bisa nulis gitu ya di sini ya. Saya terjemahkan secara kualitatif aja ini ya. Ya, jadi intinya setiap kulit atom ini, setiap orbit elektron-elektron ini, dia punya tingkat energinya masing-masing gitu ya. Yang kalau karena suatu hal, si siapa namanya, si elektron-elektron yang ada di kulit ini bisa aja dia pindah ke kulit yang lebih luar atau pindah ke yang lebih dalam gitu ya. Ini bahasanya di sini kalau pindah ke yang lebih luar namanya eksitasi, kalau ke yang lebih dalam namanya deeksitasi. Pindah-pindah seperti ini memerlukan energi atau mengeluarkan energi. Kalau yang Nah, ini yang pindah ke luar ini memerlukan energi. Tapi kalau yang meluruh ke dalam ini memancarkan energi, ya. Nah, di sekitar sini ada elektron, mungkin aja ada elektron. Kalau dia ada elektron tapi tidak mengorbit di dalam atom ini, tidak mengorbit terhadap sebuah proton, dia disebut dengan elektron bebas, ya. Ini diagram yang ini diterjemahkan dengan diagram yang sebelah kanan ini ya. Yang paling atas ini tingkat energi atom untuk elektron yang bebas. Yang ini elektron-elektron yang terikat dalam orbit-orbit. Nah, sekarang bagaimana teori pembentukan spektrum pada sebuah bintang? Ini dikemukakan oleh Kirchhoff. Ya, Kirchhoff punya 3 teori tentang bagaimana spektrum bintang itu terbentuk, ya. Jadi saya mungkin loncat sebentar ya. Yang spektrum bintang itu sebenarnya yang mana sih? Kalau tadi saya sebutkan di awal, pengamatan sebuah bintang itu bisa mendapatkan informasi flux ya, dan magnitudo seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bisa juga kita mendapatkan informasi tentang spektrumnya bintang. Gimana cara mendapatkan informasi itu? Kita tambahkan instrumen spektrograf tadi. Kita akan mendapatkan spektrum yang seperti ini. Jadi spektrum bintang itu adalah informasinya berupa spektrum kontinu. Spektrum kontinu, spektrum yang berwarna merah sampai biru ini, tapi kontinu, nggak ada garis-garisnya. Diselingi garis-garis yang gelap. Jadi spektrum bintang itu yang seperti ini sebetulnya. Ya. Nah, bagaimana spektrum yang semacam ini bisa terbentuk? Ini dijelaskan oleh teori Kirchhoff. Dimulai dari teori yang pertama. Teori yang pertama, Kirchhoff bilang bahwa bila suatu benda cair atau gas bertekanan tinggi dipijarkan, benda tersebut akan memancarkan energi pada seluruh panjang gelombang. Ya. Jadi bintang pada dasarnya kan benda cair atau gas yang bertekanan tinggi kan, yang berpijar. Oleh karena itu di spektrum bintang itu menghasilkan spektrum kontinu.
semua spektrum bintang akan menghasilkan spektrum yang seperti ini. Spektrum yang kontinu. Ya. Kemudian ini teori Kirchhoff yang kedua. Gas bertekanan rendah kalau dipijarkan akan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu. Gas bertekanan rendah. Gas bertekanan rendah ini contohnya bisa atmosfer bintang atau awan molekuler atau gas yang lebih dingin. Jadi bintang itu cahayanya untuk sampai ke kita itu bukan cuma si bintang itu aja gitu ya, tapi juga dia melewati berbagai hal. Salah satunya yang sudah pasti itu adalah atmosfernya sendiri gitu. Jadi bintang itu juga punya atmosfer. Ya, si atmosfernya itu kan gas yang renggang dan relatif lebih dingin kan jika dibandingkan dengan bintang. Si atmosfernya itu kalau dipijarkan dia akan memancarkan energi pada warna atau panjang gelombang tertentu seperti ini. Ya, ini mirip sama tadi ya. Sama atom hidrogen kalau dipijarkan ya kan, dia akan memancarkan hanya pada panjang gelombang tertentu ini. Nah, teori Kirchhoff yang ketiga, kalau ada cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas yang dingin, ini bintang ini yang gambar lampu ini kita ibaratkan sebuah bintang dilewatkan pada gas yang dingin. Maka si gas ini akan menyerap cahaya putih tadi pada warna atau panjang gelombang tertentu. Kalau yang tadi teori yang nomor 1 itu, ini kalau ini saja gitu ya, tanpa si gas dingin, maka spektrum yang dihasilkan oleh si sumber cahaya yang paling sebelah kiri ini, kita ibaratkan misalkan ini bintang, hasilnya adalah spektrum kontinu yang nggak ada garis-garisnya begini kan, ya di teori yang pertama kan bilangnya gitu. Tapi kalau ada gas dingin di sini, si gas dingin ini akan menyerap sebagian dari spektrum yang kontinu itu tadi di panjang gelombang tertentu di sini. Sehingga menghasilkan spektrum yang kontinu diselingi oleh garis-garis absorpsi. Gitu. Ya. Nah, ya ini ilustrasi dari pembentukan spektrum bintang. Yang tadi teori pembentukan spektrum secara umum seperti itu. Kalau spektrum bintang kejadiannya seperti ini, sehingga menghasilkan seperti yang teori nomor 3. Jadi bintang ya adalah sumber spektrum kontinu. Ya. Kemudian dia memancarkan foton-foton ini maksudnya cahaya atau radiasi elektromagnetik. Dilewatkan ke gas yang renggang. Gas yang renggang ini contohnya adalah atmosfer yang temperaturnya lebih dingin. Si atmosfer ini akan menyerap si radiasi elektromagnetik yang datang dari bintang, menyerap foton tadi. Menyerap cahaya yang dari bintang, sebagian tapi menyerapnya dia ini juga nggak sembarangan. Dia hanya menyerap di garis-garis yang tertentu saja. Gitu. Ya. Nah, ternyata setiap bintang itu, beda bintang itu ternyata dia menghasilkan jenis spektrum yang berbeda-beda. Jenis spektrum ini berbeda-beda ya. Maksudnya
berbagai bintang bisa dikelompokkan dalam kelompok spektrum-spektrum tertentu. Gitu. Kalau di pembahasan yang lalu kita mengelompokkan bintang berdasarkan terangnya atau magnitudonya, sekarang kita mau mengelompokkan bintang berdasarkan kemiripan susunan garis spektrumnya. Ini dilakukan oleh ini ya, Secchi tahun 1863 mengelompokkan spektrum bintang. Ya. Bintang dikelompokkan menjadi kelompok bintang O, kelompok bintang B, A, F, G, K, M. Oh, ini Secchi yang paling awal melakukan klasifikasi bintang, membagi bintang yang spektrumnya sama menjadi 4 tipe. Jadi tiap satu tipe itu punya kemiripan spektrumnya masing-masing. Kalau Miss Amauri ini mau mengelompokkan bintang menjadi banyak sekali kelompok gitu ya. Tapi kalau Miss Cannon mengelompokkan bintang menurut kelas yang lebih sederhana yaitu O, B, A, F, G, K, M. Tapi yang paling banyak digunakan di astronomi modern justru yang ini, yang klasifikasi yang terakhir ini, yang O, B, A, F, G, K, M. Jadi bintang berdasarkan pola spektrumnya dikelompokkan menjadi kelompok bintang kelas O, kelas B, kelas A, kelas F, kelas G, kelas K, kelas M. Ya. Nah, seperti apa bintang kelas O itu? Bintang kelas O itu bentuk spektrumnya seperti ini. Jadi kita mulai dari hasil pengamatan spektrum bintang. Diperoleh ternyata di spektrum bintang kelas O itu ada serapan-serapan garis. Ini yang hitam-hitam ini serapan garis. Yang kalau serapan garis ini nggak ada, di belakang itu kan continue kan, terang semua gitu loh. Ya. Serapan garis apa yang ada di situ? Serapan garisnya sangat sedikit untuk yang spektrum O itu. Serapan garis yang ada yaitu garis helium, trionisasi. Tadi kita di awal baru belajar tentang serapan garisnya hidrogen ya. Sehingga kalau untuk helium beda lagi pola serapannya. Dan ini bisa diidentifikasi. Ada garis nitrogen terionisasi, garis nitrogen mana di sini? Di sini nggak ditunjukkan nitrogen. Yang ditunjukkan ini garis helium. Ini garis helium yang terionisasi. Ini yang terionisasi 1 kali, ini yang terionisasi 2 kali. Terionisasi itu apa sih? Terionisasi itu atom yang elektronnya lepas. Jadi bukan sekedar naik ke tingkat yang lebih tinggi atau turun ke tingkat yang lebih rendah, tapi lepas, itu yang disebut dengan terionisasi. Jadi intinya yang punya spektrum seperti ini dikelompokkan menjadi kelas bintang O. Tuh. Kemudian ditemukan lagi spektrum yang jenisnya beda lagi. Di sini heliumnya yang netral muncul. Helium netral itu helium yang tidak terionisasi gitu ya. Helium yang netral. Garis helium netralnya muncul, garis yang helium yang terionisasinya lebih lemah dari yang tadi. Lemah atau tidak lemah itu pokoknya semakin hitam berarti
garis absorpsinya semakin kuat atau garis serapannya semakin kuat. Garis helium netralnya muncul, kemudian muncul garis silikon trionisasi 1 dan 2 kali. Di sini gambarnya tidak ditunjukkan di sini ya. Di sini cuma ada ya garis hidrogen sama helium aja. Lalu ada kelompok spektrum bintang A. Nah, di bintang A ini yang paling kuat adalah ini. Ciri yang paling kuat adalah garis hidrogennya paling kuat di antara semua kelas atau di antara semua kelompok bintang ya. Antara O, B, A, F, G, K, M, maka A ini adalah yang garis hidrogennya paling kuat. Kuat kita ngelihat ini sangat hitam gitu ya. Ini garis hidrogen semua ini. Ini kan deret Balmer yang tadi ini kan. H alpha, H beta, H delta, H gamma dan seterusnya. Ini garis hidrogennya sangat kuat, sangat jelas dibanding yang sebelum-sebelumnya tadi yang lebih lemah. Ya. Kemudian ada kelas F. Garis hidrogennya lebih lemah daripada kelas A. Ya. Kemudian mungkin yang menjadi ciri adalah mulai muncul garis logam. Garis logamnya mulai kelihatan meskipun belum terlalu kuat. Kemudian kelas spektrum G. Kelas spektrum G garis logamnya lebih kuat dibanding yang tadi. Garis logam yang terionisasi muncul dan logam yang netral juga muncul. Kelas spektrum G ini adalah bintang seperti matahari. Jadi matahari ini adalah salah satu contoh dari bintang yang kelas spektrumnya G. Ya, jadi spektrumnya matahari macam ini gitu ya. Jadi di matahari itu banyak garis spektrumnya itu banyak terdiri dari garis-garis logam. Kemudian ini K. Di K ini yang khas adalah munculnya pita molekul ini nih, TiO, titanium oksida. TiO adalah titanium oksida. Muncul di sini, sayangnya nggak ada gambarnya, kurang bagus ya. Titanium oksida. Ini juga pita molekul juga ya. Muncul pita molekul TiO atau titanium oksida. Garis hidrogennya ada tapi sudah lemah sekali juga di sini. Dan yang terakhir adalah kelas spektrum M. Oh iya. Di sini TiO-nya dimunculkan di sini dan memang TiO-nya lebih kuat dibanding yang ini tadi. Yang K. Jadi molekul TiO-nya lebih kuat. Jadi astronom mengelompokkan bintang menurut ciri-ciri spektrumnya, gitu ya. Ada yang dimasukkan ke O, ada yang dimasukkan ke kelompok B, F, G, K, M, dan seterusnya. Nah, kemudian kelas yang lebih spesifik lagi membagi O menjadi 10 kelompok, B menjadi 10 kelompok. Jadi ada O0, O1, O2, O3, seterusnya sampai O9. Yang B juga gitu, jadi dari O0 sampai B9. Yang A, F, dan seterusnya sampai M juga begitu. Nah, tadinya astronom atau ilmuwan itu melihat kenapa ya, kok bintang ini beda-beda. Ada yang spektrumnya begini, ada yang muncul
logam apa garis logamnya, ada yang nggak muncul garis logamnya, sebabnya apa gitu ya. Atau ada yang kuat sekali garis hidrogennya gitu ya. Sebabnya apa? Gitu. Mereka bertanya-tanya. Tadinya mereka berpikir bahwa kehadiran sebuah garis gitu ya, itu menunjukkan bahwa di situ banyak terdapat atom itu gitu. Misalnya di sini banyak garis hidrogennya kuat. Mereka tadinya mengira bahwa di situ paling banyak hidrogennya gitu. Tapi ternyata belakangan akhirnya diyakini bukan karena itu. Ternyata yang menyebabkan perbedaan spektrum bintang itu adalah temperatur. Ini, faktor temperatur. Jadi temperatur bintang lah yang membuat si bintang itu memiliki spektrum jenis ini atau jenis itu. Ya. Baik, mungkin sekian dulu pembahasan tentang spektroskopi bintang.